pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai, ketua kelas memimpin doa nih ya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, hadir semua. Oke, sebelum kita memasuki materi baru kita, di sini apakah masih mengingat materi yang minggu lalu yang berikan kepada kalian? Masih, Bu. Oke, siapa yang bisa mengingatnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Berita itu adalah informasi mengenai suatu kejadian, Bu. Iya, tepat sekali. Berita itu adalah hal atau peristiwa atau kejadian yang telah terjadi atau sedang terjadi di dalam suatu peristiwa. Itu adalah berita. Oke, sebelum kita memasuki mata pelajaran yang baru, Ibu akan memberikan PPT tentang teks persuasi. Ada yang sudah tahu teks persuasi itu apa, Nana? Tidak tahu, Bu. Oh, tidak tahu ya. Oke, Ibu di sini akan menjelaskan tentang teks persuasi. Jadi, teks persuasi itu adalah seperti contoh seperti ini. Teks persuasi itu yang ada di brosur. Di dalam brosur itu pasti ada ajakan. Nah, apakah kalian pernah melihat brosur di jalan yang tentang mengajak-ajak gitu? Pernah, Bu. Tentang apa? HP biasa, Bu. Oh ya, kredit HP ya sama motor Kredit ya. HP, ya, Bu. Nah, itu adalah sebuah contoh ajakan kita untuk membeli suatu benda atau sebagainya atau apanya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks persuasi ini. Yang pertama itu adalah teks persuasi ini harus berupa berisi data, fakta, dan pendapat. Terus yang kedua itu adalah teks persuasi ini berisi tentang kata-kata atau ajakan yang dapat berupa imbuhan atau ajuran. Jadi ciri-ciri teks persuasi itu harus mempunyai kata-kata ajakan yang seperti Ibu jelaskan tadi, seperti contohnya tuh di dalam brosur. Jadi begitu. Jadi di dalam teks persuasi ini kata-kata ajakan tuh contohnya seperti harus, hendaknya, jangan, dilarang, ayo, mari, itu adalah ajakan. Terus yang ketiga adalah ciri-ciri yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan bersifat provokatif, bersifat menarik. Seperti di dalam poster. Apakah kalian pernah melihat poster? Pernah, Bu. Ya, tentang apa? Poster tentang pendidikan biasanya, Bu. Ya, betul. Di dalam poster pendidikan itu ada sebuah kata-kata atau ajakan yang mengajak kita untuk supaya mendidik. Contohnya seperti rajin-rajin membaca, itu adalah ajakan. Berarti ajakannya itu kita tuh harus rajin-rajin untuk membaca buku. Ada juga kata-kata seperti ini, buku adalah jendela dunia. Nah, jadi dari itu buku itu adalah jendela kita untuk mengetahui tentang dunia-dunia yang lainnya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah ajakan di dalam teks persuasi ini. Di dalam teks persuasi ini terdapat ajakan yang pertama secara langsung, kedua secara tidak langsung. Bisa juga disebut dengan
tersirat, dan tersurat. Di dalam teks yang tersurat itu terdapat kata ajakan seperti ayo, mari, harus, dan sebaiknya. Contohnya itu adalah iklan, pengumuman, dan poster itu adalah ajakan secara langsung, secara tersurat. Terus yang kedua itu secara yang tidak langsung, tersirat dalam sini artinya itu kata-katanya tuh tersembunyi, tetapi pembaca tuh dapat menangkap ajakan dari teks tersebut atau dapat memahami teks ajakan tersebut. Berikutnya adalah slogan secara tidak langsung atau bisa disebut dengan tersirat. Tersirat ini contohnya seperti bersih itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita mau memiliki iman yang baik, kita tuh harus menjaga kebersihan, begitu. Terus contoh yang kedua yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Di sini arti dari tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu adalah dimanapun kita bisa belajar ilmu, walaupun tidak hanya satu tempat saja, bisa di mana-mana, entah di Mesir, di Amerika, atau di mana. Pokoknya tuh kita tuh harus nuntut sampai setinggi-tingginya gitu. Selanjutnya itu adalah cara menyimpulkan teks persuasi ini, yaitu di dalam cara menyimpulkan teks persuasi ini ada 3. Yang pertama itu kita tuh harus membaca isi teks tersebut secara terseluruh. Oke, selanjutnya adalah cara menyimpulkan teks persuasi. Di dalam teks persuasi ini kita tuh mempunyai cara menyimpulkan yang ada 3, yaitu yang pertama kita harus membaca teks keseluruhan isi teks di dalam teks tersebut. Terus yang kedua, setelah kita membacanya, kita itu mencatat bagian penting-penting saja. Yang nggak penting nggak usah dicatat ya anak. Terus yang ketiga, setelah kita mencatat bagian penting, disitulah kita bisa menyimpulkan hubungan logis atau tidaknya di dalam teks tersebut. Terus yang terakhir, yang keempat, setelah itu kita tuh merumuskan poin-poin penting menjadi paragraf dan memberi kesimpulan yang utuh. Jadi saat kita merumuskan poin yang penting menjadi paragraf, terus paragraf itu utuh. Itu tuh adalah poin-poin yang penting, kesimpulan kita tentang teks persuasif ini atau tentang cerita yang ada di teks persuasif ini. Nah, apakah sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Oh, baiklah. Nah, kalau sudah jelas, seperti biasanya, Ibu akan memberikan contoh latihan mandiri. Lalu setelah kalian melihat contoh ini, kalian mengerjakan tugas mandiri ya. Baik, Bu. Semua latihan ini dikerjakan di buku tulis ya. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas mandirinya, Ibu akan melihatkan satu contoh latihan mengidentifikasi dan menyimpulkan teks persuasi ini. Bisa kalian lihat kan di sini tuh, bisa kalian baca. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Baik, Bu. Waktunya habis. Apakah kalian sudah memahaminya? Sudah, Bu. Oke. Kalau begitu, buka buku halaman 178. Kemudian kalian
jawab pertanyaan bagian nomor A ya. Baik, Bu. Dari nomor 1 sampai dengan 5. Terus yang kedua, buka halaman 179 dan kalian kerjakan teks A dan teks B. Kemudian kalian jawab dan tulis di dalam buku tulis. Minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Baik, Bu. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, salah satu dari kalian untuk menyimpulkan. Ibu tunjuk ya. Baik, Bu. Nata, tolong menyimpulkan tentang teks persuasi kita hari ini. Teks persuasi itu adalah suatu teks, Bu, yang berupa ajakan. Seperti di contohnya itu brosur jualan HP seperti itu, Bu. Ya, benar sekali. Oke, berarti kalian sudah paham kan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu akhiri di sini pelajarannya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, baik kepada ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, amin. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.